Hai anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar kali ini? Kita masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran 2.1, menyimpulkan isi teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibacanya. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita ya. Bagaimana caranya menyimpulkan sebuah teks eksposisi? Kegiatan menyimpulkan teks eksposisi dilakukan dengan cara mengidentifikasi informasi yang penting dalam teks dengan membaca teks tersebut dengan seksama. Tentu saja anak-anak, menyimpulkan teks secara keseluruhan haruslah memahami gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf dalam teks eksposisi. Yang pertama, paragraf umum khusus atau deduktif. Berikutnya, paragraf khusus umum yang bernama induktif. Berikutnya paragraf campuran. Sekarang kita simak penjelasan lebih lanjut berikut ini ya. Yang pertama, kita mengingat kembali paragraf umum khusus atau deduktif. Pola pengembangan pada paragraf ini dilakukan dengan memposisikan kalimat utama atau gagasan utama di awal paragraf. Selanjutnya, diikuti oleh kalimat penjelas. Gagasan utama atau ide pokok merupakan inti atau pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah paragraf anak-anak. Gagasan utama menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama disebut pula dengan ide pokok atau gagasan pokok. Dan pada umumnya, gagasan utama terletak pada kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi ide pokok anak-anak. Kalimat utama disebut pula dengan kalimat topik. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Berikutnya kalimat penjelas yang berisi gagasan penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan ide pokok atau menjelaskan kalimat utama. Anak-anak, gagasan utama dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas disertai oleh fakta, bukti, atau contoh pendukung. Nah, sekarang kita lihat kembali paragraf umum khusus atau deduktif. Contohnya adalah karakter konsumen selalu berbeda antar generasi. Hasilnya, para pelaku pasar yang menggarap sebuah sektor membutuhkan upaya khusus dalam membidik generasi kedua dibandingkan dengan generasi pertama. Nah, berikutnya anak-anak kita akan masuk ke paragraf khusus umum atau induktif ya. Jadi pola pengembangan pada paragraf ini adalah dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Kesimpulan yang berisi gagasan utama atau kalimat utama berada pada akhir paragraf. Contohnya simak baik-baik. Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menawarkan taman memorial atau pemakaman yang dikelola secara profesional. Mengapa disebut sebagai taman memorial? Lantaran taman memorial ini jauh dari kesan angker dan sangar. Sebaliknya, ini merupakan tempat yang mirip sebuah taman dan bersih dan terawat. Inilah yang membedakan taman memorial dengan TPU-TPU pada umumnya. Nah, berikutnya adalah paragraf campuran ya. Pola pengembangan pada paragraf ini adalah dengan cara memposisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf, lalu diikuti oleh beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Contohnya kita simak baik-baik. Di samping pemanfaatan media massa seperti majalah, koran, dan portal online, Teresa mengatakan anak muda sekarang memiliki satu lagi saluran unik untuk penyebaran informasi, yaitu komunitas. Sudah merupakan kebiasaan bahwa anak muda gemar sekali berkumpul di antara sesamanya. Kabar apapun biasanya sampai dari mulut ke mulut. Tak jarang pula media massa hanya sebagai pemicu untuk obrolan offline yang bisa berlangsung berjam-jam. Nah anak-anak, sekarang mari kita simak langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks eksposisi ya. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi sebenarnya tujuannya adalah untuk menyimpulkan teks eksposisi dalam kalimat yang ringkas dan padat. Langkah yang pertama, menyimak dengan baik judul teks. Sebuah judul mewakili isi paragraf teks tersebut. Dengan menyimaknya, maka pembaca sudah dapat mengetahui isi keseluruhan teks secara umum. Lalu langkah kedua adalah menemukan gagasan utama setiap paragraf. Dalam setiap paragraf di sebuah teks eksposisi memiliki satu gagasan utama atau kalimat utama
yang terletak di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, atau di awal dan juga di akhir paragraf atau campuran. Langkah yang ketiga adalah merangkai gagasan utama atau kalimat utama setiap paragraf. Setelah mengidentifikasikan gagasan utama setiap paragraf, anak-anak selanjutnya dirangkai ke dalam kalimat yang ringkas tanpa mengubah makna dari isi teks eksposisi tersebut. Sekarang simak baik-baik teks eksposisi berikut ini. Contoh penyimpulan teks eksposisi adalah bacaan yang berjudul Memasarkan Indonesia ke Dunia. Memasarkan Indonesia ke dunia bukan lagi hanya ambisi pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga semakin sadar pentingnya melakukan pemasaran kepada pihak eksternal. Setiap daerah bahkan berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan pamornya di mata nasional, regional, bahkan global. Prinsip pemasaran daerah sendiri didukung oleh dua elemen utama, yaitu layanan publik yang mumpuni dan branding daerah yang kuat. Kedua hal ini mutlak diperlukan untuk bisa memasarkan suatu kota, kabupaten, atau provinsi ke tingkatan yang lebih tinggi. Seorang konsultan yang ternama sangat percaya bahwa pemasaran harus didukung dengan customer management yang terarah, manajemen produk yang berkualitas, sehingga bisa terbentuk manajemen merek yang kredibel. Karena itu, peran pelayanan publik dan city branding mutlak diperlukan untuk pemasaran suatu daerah. Pelayanan publik yang berkualitas sudah lama menjadi cita-cita pemerintah, namun bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Peran aparatur negara yang kredibel dan profesional juga menjadi kunci bagi pemasaran daerah. Konsep city branding merupakan suatu konsep yang dianggap masih baru. Pemasaran suatu daerah memang lebih rumit dibandingkan pemasaran produk atau perusahaan. Kriteria pemasaran yang lebih multidimensi, yang sangat beragam, perlu dicermati dengan seksama oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memasarkan daerahnya. Oke anak-anak, dari teks eksposisi yang sudah kita simak bersama-sama, sekarang simaklah kesimpulannya. Kita lihat kembali contoh penyimpulan teks eksposisi yang berjudul Memasarkan Indonesia ke Dunia. Memasarkan Indonesia ke dunia bukan lagi hanya ambisi pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga semakin sadar pentingnya melakukan pemasaran kepada pihak eksternal. Setiap daerah bahkan berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan pamornya di mata nasional, regional, bahkan global. Kalimat terakhir dari paragraf ini disebut sebagai kalimat utama. Prinsip pemasaran daerah sendiri didukung oleh dua elemen utama, yaitu layanan publik yang mumpuni dan branding daerah yang kuat. Kedua hal ini mutlak diperlukan untuk bisa memasarkan suatu kota, kabupaten, atau provinsi ke tingkatan lebih tinggi. Kalimat pertama dari paragraf ini kita sebut sebagai kalimat utama. Seorang konsultan yang ternama sangat percaya bahwa pemasaran harus didukung dengan customer management yang terarah, manajemen produk yang berkualitas, sehingga bisa terbentuk manajemen merek yang kredibel. Karena itu, peran pelayanan publik dan city branding mutlak diperlukan untuk pemasaran suatu daerah. Kalimat terakhir, kita sebut sebagai kalimat utama. Pelayanan publik yang berkualitas sudah lama menjadi cita-cita pemerintah, namun bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Peran aparatur negara yang kredibel dan profesional juga menjadi kunci bagi pemasaran daerah. Konsep city branding merupakan suatu konsep yang dianggap masih baru. Kalimat pertama kita sebut sebagai kalimat utama. Pemasaran suatu daerah memang lebih rumit dibandingkan pemasaran produk atau perusahaan. Kriteria pemasaran yang lebih multidimensi yang sangat beragam perlu dicermati dengan seksama oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memasarkan daerahnya. Kalimat pertama dari paragraf ini kita sebut sebagai kalimat utama. Anak-anak, berdasarkan kalimat utama setiap paragraf pada teks eksposisi yang tadi sudah kita simak, kita bisa merangkainya ke dalam beberapa kalimat yang ringkas dan padat hingga menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, setiap daerah sangat bersemangat untuk bisa menonjolkan potensinya di mata nasional bahkan internasional. Prinsip pemasaran yang dipegang oleh suatu daerah adalah layanan publik yang bagus dan ciri khas daerah yang dapat ditonjolkan. Peranan pelayanan publik dan ciri khas suatu daerah mutlak diperlukan untuk pemasaran. Tujuan yang ingin dicapai sejak lama oleh pemerintah adalah pelayanan publik yang berkualitas dan hal ini tidak mudah untuk dicapai. Pemasaran yang dilakukan untuk suatu daerah terbilang lebih rumit dibandingkan pemasaran untuk produk atau perusahaan.
Oke, kita sudah menyelesaikan pelajaran 2.1, menyimpulkan isi teks eksposisi, ambil buku kegiatanmu, kerjakan latihan, dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa!